Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Tes Pang sudah selesai, dan kini para pembalap sudah melakukan sesi opening di Thailand. Dan apa sih update-update yang dilakukan pabrikan-pabrikan kemarin? Kita bahas satu-satu. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Kita mulai dari Aprilia. Aprilia menghadirkan sesuatu yang identik di tes kemarin. Yang paling terlihat adalah kini Aprilia mencoba sayap depan yang baru, yang berbeda dengan yang dipakai di akhir tahun 2024. Di sisi fairing, Aprilia memperkenalkan beberapa desain baru, namun tidak terlalu mencolok. Selain warnanya hitam, juga bentuknya masih mirip-mirip. Untuk sisi belakang, Aprilia memperkenalkan sirip pesawat. Namun, hal itu masih dicoba-coba. Jadi, mungkin akan dipakai seperti yang dilakukan Aprilia tahun kemarin. Dan posisi terakhir Aprilia ditorehkan oleh BSECI ada di nomor 9 di uji coba terakhirnya. Dan ini mengejutkan, karena BSECI ada di bawah Joan Mir dan juga Johan Zarco. Dari Honda, yang notabene, Honda tahun kemarin sangat terpuruk. Setidaknya, jika kita melihat dari hasil waktu yang diperoleh oleh Honda, Honda sudah jauh lebih baik daripada musim lalu. Nah, bicara soal Honda, Honda memang yang paling banyak terlihat perubahannya nih sob. Semenjak kedatangan Albesiano, entah itu karenanya atau tidak, namun Honda sudah membawa secerca harapan yang membuat optimis para pembalap dan juga para fans. Karena Honda berhasil bangkit menjadi jauh lebih baik. Selain jauh lebih baik, Honda seperti sudah punya identitas dalam pengembangannya. Mesin dan sasis memang ada perubahan. Namun, karena posisinya di dalam, jadi tak begitu kelihatan perbedaannya. Yang bisa dilihat dan nampak adalah sisi aero. Dari sisi depan, beberapa ada perubahan pada wings depan ini, namun masih identik. Perbedaan paling kentara adalah di sisi samping, di mana versi baru ini menjadi berbeda dengan versi tahun 2024. Kejutannya adalah, versi baru ini sangat mirip dengan Ducati. Kira-kira, bagaimana cara mereka bisa membuat semirip ini? Padahal ini update yang dilakukan juga oleh Ducati di tahun yang sama. Secepat itukah jika mereka memang meniru? Tapi jika tidak meniru, mungkin teknologi pembuatannya bisa dibilang sama, menggunakan basic aerotest yang sama. Lihat sob, mirip banget kan? Nah, kalau dari sisi belakang, terlihat bahwa Honda membawa beberapa perubahan. Honda memang paling aktif membawa perubahan di sisi buritan ini. Pertama adalah sayap Stegosaurus yang kecil-kecil berisi 3. Kemudian berubah menjadi spoiler mobil. Dan kemarin membawa kombinasi keduanya. Dan yang terakhir, dibuang semua sob, menjadi polos los. Nampak Honda masih mencari jati diri sekali di sisi belakang ini. Infonya, Albesiano berpengaruh dalam hal ini. Dan membuat sisi belakang ini memiliki fungsi bahwa daripada membuat ground effect di sana, Albesiano lebih memilih untuk mengurangi hambatan angin di sisi belakang. Jadi, akhirnya dibuat dengan model yang polos dan minim sudut. Hal ini sama dengan milik Aprilia. Bahkan bisa dibilang identik meskipun berbeda. Tapi jika kita melihat gaya lekukan dari bawah jok ke sisi buritan ini, milik Honda ini memiliki arus yang sama dengan milik Aprilia. Nampak Albesiano sekali. Uniknya sob, seperti yang sudah kita bahas siang tadi di channel TNT Max, Honda ini menjadi setengah ke depan Ducati dan setengah ke belakang Aprilia. Kalau ini berhasil menjadi formula yang mantap, asli sih bakalan bikin insinyur Ducati dan Aprilia terbengong-bengong. Karena mereka menciptakan gayanya masing-masing, kemudian dirangkum di satu motor dan berhasil. Pasti ada perdebatan antara yang sukses adalah sisi Ducatinya atau sisi Aprilianya. Nah, kita beralih ke Yamaha. Yamaha juga membawa banyak hal. Yang paling terlihat di sini adalah di sisi depan. Wings depan Yamaha memiliki 2 desain berbeda yang digunakan. Yang satu, versi yang mirip dengan sebelumnya, namun ada sedikit penyempurnaan. Dan yang satunya adalah sirip 2 sayap pesawat yang lebih simpel.
Kalau kita melihat di mana Fabio kemarin lebih sering menggunakan versi yang lama, mungkin 2025 akan menggunakan versi yang lama. Karena saat digunakan untuk memecahkan time attack-nya, Yamaha menggunakan versi yang lama ini. Tapi tentu, keputusan itu juga sangat bisa berubah kapan saja sesuai perkembangan. Dari sisi samping, Yamaha sudah berbeda dengan tahun lalu. Dan yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa Yamaha tahun ini menjadi lebih ramping meskipun menggunakan mesin inline dan juga memiliki aerofiring samping yang lebih kompleks dan lebih fungsional tampaknya. Tentu, ini adalah pengaruh dari Max Bartolini. Dan ngomong-ngomong soal Bartolini, ada yang unik nih sob. Di mana Davide Tardosi sudah menakar bahwa Yamaha pasti akan memiliki kemajuan. Namun Tardosi tak menyangka secepat ini. Dan dia percaya pada kemampuan Bartolini akan sangat bisa membuat itu semua. Ini videonya. I knew that they was going to progress. I didn't know so quick. I know very well Massimo Bartolini. I was absolutely sure that he was able to let them make a big step ahead, and I think that they have a fantastic rider like Fabio. So for sure, in this moment, he is our opponent. Nah, statement ini keluar setelah Fabio bisa mendapat lap time terbaik sepanjang masa Yamaha di Sepang, yang mendekati rekor milik Pecco. Nah, untuk sisi buritan masih identik dan bisa dibilang sama. Sebenarnya, Yamaha memiliki sasis yang dicoba beserta swing arm barunya, di mana hal itu Yamaha meninggalkan versi karbonnya. Namun, para pembalap sepertinya masih lebih memilih versi karbon daripada versi yang ini. Dan Yamaha juga menaruh traction sensor di sisi armnya, agar memudahkan para insinyur untuk mengetahui masalah yang dihadapi para pembalap ini mengenai traksinya. Apakah karena bentuk armnya, sasisnya, ketinggian motornya, atau bannya? Karena bisa dari banyak hal, tak cuma sekedar ecu saja. Tentu saja, para insinyur tak bisa menyalahkan aturan yang berlaku dan menyerah karena ini soal penyeragaman ecu. Namun bagaimana cara mensolusikannya meskipun ecunya seragam? Itulah tugas kerja para insinyur. Kita beralih ke KTM. KTM tak banyak berubah. Yang paling terlihat adalah berkali-kali KTM menggunakan sayap di spakbor depan. Hal yang sudah diperkenalkan di tahun lalu sebenarnya. Desain ini aneh banget sih untuk desain sepeda motor. Semoga tak digunakan di tahun 2025. Karena kalau berhasil dan digunakan, betapa kita akan melihat semua pabrikan akan memakai bentuk skateboard yang semakin aneh ini. Dan jika para modifikator motor di jalanan akan terinspirasi dari ini, maka kita tak heran akan melihat motor-motor di sekitar kita memakai skateboard model seperti ini. Nah, dari sisi KTM, yang paling terlihat dan sering dibahas adalah di sisi belakang yang menggunakan desain salad box, menggantikan desain lamanya. Sepertinya, ini nampak akan digunakan mengingat semua tak ada perdebatan. Nah, kemarin nemu gambar clear soal desain kerangka dan mesinnya ini sob. Betapa motor ini menggunakan frame kerangka yang tipis banget. Asli, untuk menopang mesin yang kemarin digunakan untuk memecahkan rekor kecepatan, dengan frame setipis ini, asli sih ini berarti kuat banget dan solid. Jika dibandingkan dengan frame Aprilia yang tertangkap kamera ketika Raul Fernandez crash ini, frame milik Aprilia setebal ini. Bentuk KTM ini lebih solid dan lebih rumit, tapi motornya kencang banget. KTM juga jarang trouble, malahan Aprilia yang sering trouble di tahun kemarin. Kita ke pabrikan terakhir, Ducati. Ducati memperkenalkan aerofiring baru di samping yang sebuah penyempurnaan dari versi sebelumnya. Dan kalau kita melihat wings depan, juga disempurnakan bentuknya. Paling mencolok adalah sisi belakang ini. Ada-ada aja inovasi dari Ducati yang nampak di sisi buritan ini semakin kompleks. Nah, sepertinya sudah semua kita bahas di sini, sob. Kalau ada informasi tambahan dari teman-teman, boleh komen di bawah, biar semakin lengkap informasi tentang perubahan MotoGP di tes Sepang kali ini. See you in the next video, besok jam 7 malam, dan I'll be back. Ciao!